Silahkan Pak Christian. Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Pagi ini saya ingin menyampaikan karena kemarin saya itu betul-betul diberkati dengan firman Tuhan yang saya bagikan di hari Minggu itu, bagaimana kita berdampak dan bagaimana kita tetap harus melakukan yang awal-awal Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, hari ini saya ingin menyambungnya sedikit gitu ya. Saya ambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 12, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi saya baca, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara, yang kita barusan baca ayat 12 ini adalah perkataan malaikat Tuhan kepada Gideon. Gideon sedang di dalam pekerjaannya mengiriki gandum. Dan ketika dia sedang bekerja di dalam persembunyiannya, pekerjaannya itu disembunyikan sama Gideon di belakang rumahnya karena situasi bangsa Israel sedang tertekan, masyarakatnya tertekan, sedang mengalami krisis, sedang mengalami resesi. Ketika panennya diambil. Mereka sangat melarat. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di atas-atasnya itu firman Tuhan mengatakan mereka sangat melarat, katanya, dengan jelas melarat. Nah, Roh Kudus itu memberikan pelajaran kepada saya ketika bagaimanakah Tuhan memunculkan orang-orangnya, orang-orang yang dipakainya, pahlawan-pahlawan gagah beraninya, itu diawali dari situasi yang tidak enak, situasi yang krisis, situasi yang reses, gitu ya. Seperti Daud. Daud itu dipanggil ketika bangsa Israel itu tertekan oleh Goliat. Nah, Gideon ini sama. Beberapa kisah-kisah itu sama. Muncul orang-orang hebat di tengah-tengah krisis. Tuhan tampakkan itu, Tuhan tampilkan itu, gitu. Ya, jadi situasi yang tidak enak, situasi yang tidak menyenangkan ini, situasi sekarang yang diakibatkan oleh pandemi ini, sebenarnya Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan akan memunculkan orang-orang hebatnya. Entah itu kita, Anda dan saya, teman-teman sebelah kita, orang-orang kita, yang jelas awal pemimpin baru, awal produk baru, awal cara hidup baru, itu pertama itu situasi yang tidak menyenangkan, krisis, reses, gitu ya, yang tidak menyenangkan. Di Alkitab hampir seperti itu, saudara. Termasuk di Ibrani, ya, Tuhan berbicara kepada kita itu, satu kali ia akan menggoncangkan bumi supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi situ kita memandangnya, doa kita hari ini mestinya berdoa dengan cara, Tuhan mari berkati, urapi kami, beri kami pandangan baru. Memang kalau kita baca dari Gideon ini, awal-awalnya Tuhan itu selalu akan menguduskan dulu. Kita dikuduskan Tuhan, cara hidup kita ini Tuhan utus nabinya untuk memberikan visi kepada kita, memberikan cara hidup yang tajam, yang berbeda, gitu ya, sehingga kita betul-betul mengerti bahwa situasi ini butuh orang berani, gitu ya, butuh orang yang
mau menerobos gitu. Nah, ini doa kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara ya. Yang jelas saya bagikan pagi hari ini adalah dengan situasi krisis atau reses ini, Tuhan akan memunculkan pemimpin barunya. Tuhan akan memunculkan tata cara hidup yang baru. Tuhan akan memunculkan produk baru gitu ya. Itu krisis reses hasilnya itu. Mestinya cara pandang gereja Tuhan harus seperti itu gitu ya. Diawali dari mana? Kalau kita baca itu diawali dari Tuhan itu ayat 6 itu mengatakan Tuhan mengutus nabinya ya. Tuhan mengutus nabinya. Nabi itu tuh apa? Memberikan visi, menegur kita di dalam supaya hidup dalam kebenaran, tidak di dalam dosa ya. Itu nabi, saudaraku. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita berdoa, Tuhan pasti memberkati gerejanya. Gerejanya tampil luar biasa karena Tuhan memang sedang mengerjakannya. Mari kita berdoa, saudaraku, supaya Tuhan memberkati, mengurapi gerejanya, tampil sebagai pemimpin baru, tampil produk-produk yang baru, tatanan hidup, cara hidup yang baru. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Selamat pagi.